Ya pemirsa, sejak tahun 2014 silam Undang-Undang MD3 paling sering direvisi. Kapan saja dan apa saja kira-kira secara general yang direvisi, kita akan simak di infografis berikut ini. Kita simak pemirsa. Judulnya bagi-bagi kursi cara Undang-Undang MD3. Kalau kita lihat Undang-Undang MD3 itu bisa kita katakan sebagai undang-undang yang paling sering direvisi. Bayangkan dari tahun 2014 saja ini sudah 3 kali direvisi. Artinya banyak hal-hal penting di dalamnya yang sudah diubah sejak tahun 2014. Kita simak secara detail sebenarnya apa saja sih hal-hal penting yang direvisi sejak tahun 2014 ini. Kita lihat dalam slide selanjutnya pemirsa. Tahun 2014 ini revisi yang pertama dimulai pada bulan Juli 2014. Kalau Anda ingat ini dilakukan setelah pemilihan legislatif 2014 dan dilakukan juga sebelum pemilihan presiden 2014. Nah, perubahan utama yang digarisbawahi adalah sistem pemilihan pimpinan DPR ini dari sistem proporsional, artinya PDIP sebagai partai pemenang pemilu itu seharusnya bisa mendapatkan kursi ketua DPR. Nah, karena diubah menjadi sistem paket, akhirnya PDIP ini harus ikut pemilihan internal DPR. Dan selain itu di tahun 2014 juga ini ada pasal 245 yang juga diubah, yakni pemeriksaan anggota DPR yang melakukan tindak pidana tidak perlu izin presiden tetapi harus ada izin Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan yang menjadi konsekuensinya pemenang pemilu yakni PDIP itu bisa menjadi gagal memimpin DPR. Selanjutnya pemirsa, revisi yang dilakukan selanjutnya masih di tahun 2014 yakni di akhir tahun bulan Desember. Perubahannya selanjutnya adalah menambah kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan alias AKD. Jadi ini mengakomodir partai koalisi pemerintah ke dalam pimpinan alat kelengkapan Dewan alias AKD. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Koalisi Indonesia Hebat atau KIH akhirnya bisa mengisi posisi pimpinan dari AKD ini. Nah, selanjutnya ada revisi lagi pemirsa. Ini revisi yang dilakukan pada Februari 2018. Perubahan utamanya sebenarnya kalau misal kita singkat, ini ada mengakomodasi partai pemenang pemilu legislatif yakni PDIP yang tidak kunjung dapat kursi pimpinan akhirnya mendapatkan tambahan 1 kursi pimpinan DPR RI. Begitu singkatnya. Nah, selanjutnya kita simak. Dan revisi yang terakhir ini adalah yang diutarakan September 2019. Perubahan utamanya adalah tambahan 10 kursi pimpinan MPR RI. Dan yang pertama kali melontarkannya adalah PAN dan mereka berpendapat bahwa daripada saling berebut pos pimpinan lebih baik masing-masing juga memiliki pimpinannya yang menjadi pimpinan di MPR RI. Sebenarnya wajar tidak sih MPR ini memiliki 10 pimpinan? Nah, untuk membahasnya rekan saya Iqbal Himawan akan menjawabnya untuk Anda bersama sejumlah narasumber. Kita simak. Ya, baik, terima kasih Ajeng atas pemaparannya. Pemirsa, Undang-Undang MD3 kerap direvisi paksa untuk kepentingan utak-atik kursi. Kali ini revisi Undang-Undang MD3 ditujukan untuk menambah kursi pimpinan MPR menjadi 10. Apakah jumlah pimpinan MPR hingga 10 kursi ini masuk akal? Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Pak Syarif Abdullah Al-Qadri. Pak Syarif, selamat pagi. Pagi. Kemudian ada pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono. Mas Bayu, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal, Pak Syarif. Pak Syarif, tadi sudah dinyatakan bahwa akhirnya semua setuju fraksi begitu ya atas pembahasan revisi Undang-Undang MD3 ini. Sikap dari fraksi Partai Nasdem sejauh ini bagaimana, Pak? Jadi sikap fraksi Partai Nasdem ini tetap konsisten. Ya. Artinya bahwa sejak dahulu Partai Nasdem itu ya, sejak ini kan sudah berapa kali juga revisi ya. Tadi sudah dijelaskan. Sejak awal dulu kan awalnya itu ada persekongkolan ya. Ketika menjelang pilpres, pilpres ada revisi. Melihat ya kita lihat dari sisi latar belakang ya. Ketika waktu itu satu koalisi mungkin pada saat pilpres kalah, yang tadinya sistem proporsional dirubah sistem paket. Sehingga teman-teman yang koalisi yang lebih besar mendapatkan kedudukan itu, kemudian yang pemenang pemilu seperti PDIP pada waktu itu tergeser, tidak duduk di unsur pimpinan. Nah, kemudian berubah lagi ketika itu
setelah dilantik anggota DPR, kemudian berjalan beberapa bulan mengakomodir. Akhirnya dirubah lagi MD3 untuk supaya penambahan pimpinan komisi dan beberapa alat kelengkapan DPR. Nah, di situ juga Nasdem mengambil posisi bahwa pada saat itu kita setuju berubah itu, tetapi kita ingin tetap memegang rasa berkaitan dengan kepentingan secara idealisme. Kita tidak mengambil AKD, kita serahkan kepada partai-partai lain. Kita cuma hanya untuk memberi pelajaran bahwa undang-undang ini hanya jangan kepentingan pragmatis. Tapi marilah kita dudukkan suatu perubahan undang-undang dasar itu minimal kita mengandung ada 3 aspek filosofis, aspek sosiologis dan yuridisnya. Tapi kalau yang untuk ini Pak, pimpinan MPR ini juga dituding pragmatis, tapi toh setuju-setuju saja. Ya, maka saya katakan. Kemudian setelah itu berubah lagi. Kan kelihatan lagi pragmatis, dan di situ juga Nasdem memberikan catatan pada saat itu hanya untuk mengakomodir yang tadi pimpinan DPR itu 5 ya. Ditambah 1 waktu itu karena ingin mengakomodir partai pemenang PDIP, kemudian di MPR ditambah 2. Nah, yang lucu lagi di undang-undang itu setelah Pileg di 2019 akan kembali seperti semula. Artinya pimpinan MPR-nya 4 ya, kemudian MPR-nya juga sama seperti itu. Ada 1 DPD. Nah, kenyataan sekarang ada lagi keinginan untuk mengakomodir secara keseluruhan. Nah, ini Nasdem kita memandang itu setuju untuk merubah itu, tetapi kita akan lihat substansinya apa gitu. Nah, kalau cuma hanya tambah-tambah pragmatis ya tentu Nasdem akan berbicara di situ. Nah, tapi kalau cuma hanya untuk memperbaiki yang tadinya ada tercantum di situ setelah kembali di 2019 itu akan kembali lagi seperti semula ya, sebelum ditambah kemarin yang 1 di DPR kemudian 2 di MPR supaya undang-undang itu tidak kelihatan. Kan undang-undangnya lucu sekali itu. Setelah 2019 kembali lagi kepada posisi semula. Kalau cuma memperbaiki itu, saya kira Nasdem setuju saja. Masih melihat substansi, artinya nanti ada kemungkinan juga jika substansinya memang sesuai dengan sikap partai menyetujui penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Sepanjang itu, kalau itu ya tentu Nasdem akan berpikir ulang ya. Kita akan melihat urgensinya apa kalau ditambah 10. Landasan filosofis yang bisa diterima secara publik itu apa? Nah, tentu Nasdem mengkaji itu. Ya bisa-bisa saja Nasdem memang mengambil pada posisi menolak terhadap pertambahan kalau cuma saja, hanya tapi ada kata bisa-bisa saja. Kalau hanya kepentingan pragmatis. Mas Bayu melihat dari jadi 2 hari yang lalu tentu mengagetkan kita semua. Kesepakatan paripurna DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang MD3. Menurut saya ini tidak wajar, ganjil, dan sangat pragmatis. Kenapa? Sebenarnya merevisi atau mengubah undang-undang itu sesuatu hal yang biasa saja. Namun harus jelas kemudian apa urgensi dilakukannya sebuah perubahan undang-undang. Jangan lupa, sejak lama sebenarnya masyarakat sudah menginginkan Undang-Undang MD3 ini diubah, namun terkait dengan bagaimana memperkuat tata kelola parlemen. Bagaimana parlemen lebih produktif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan. Kita lihat betul dalam beberapa tahun terakhir keaktifan parlemen, terutamanya dalam sidang misalkan, itu kan banyak sekali bangku-bangku kosong. Justru kita ingin itu Undang-Undang MD3 mampu untuk kemudian menjawab itu, bagaimana sanksi tegas. MPR, Mas? Nah, namun ternyata perkembangannya tidak diakomodir dalam Prolegnas 2019 adanya revisi Undang-Undang MD3, keinginan publik itu. Justru kemudian menjelang akhir masa jabatan tinggal beberapa hari ini, tiba-tiba dibuat satu rencana perubahan Undang-Undang MD3 yang bahkan nggak ada di Prolegnas. Dan kalau kita lihat keterangan dari pimpinan DPR, isunya dibatasi penambahan kursi pimpinan MPR dari 5 menjadi 10. Maka semakin jelas bahwa memang argumentasinya hanya sekedar untuk menambah kursi pimpinan, tidak lebih dari bagi-bagi kekuasaan. Anda bilang ini tidak wajar, 10 kursi pimpinan MPR. Kalau kita lihat wajar nggak wajar kan dilihat dari kewenangan MPR itu sendiri. Kewenangan MPR ini kan ada 6, namun yang rutin dilaksanakan hanya melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Mengubah undang-undang dasar itu nggak selalu dilaksanakan. Kemudian memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden juga belum tentu dilakukan.
melantik wakil presiden menjadi presiden jika kekosongan presiden juga belum tentu dilakukan. Impeachment juga belum tentu dilakukan, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Termasuk juga memilih presiden dan wakil presiden. Artinya yang paling rutin itu dilaksanakan adalah hanya melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Tahunan dan seremonial iya, begitu ya. Kecuali memang misalkan tadi dari Nasdem mengatakan kalau hanya menambah pimpinan tapi nggak jelas agenda MPR 5 tahun ke depan itu apa. Kalau misalkan oke, kita mau amandemen nih, mau amandemen terbatas misalkan. Kemudian kami memerlukan satu kesepakatan konsensus di antara partai-partai sehingga representasinya harus masuk ke dalam pimpinan. Itu ada ide gitu. Ini kan nggak ada ide, hanya sekedar menambah 10 tanpa dijelaskan apa latar belakang dan urgensi penambahan pimpinan ini. Jadi jauh dari harapan publik yang ingin agar bahwa setiap alat kelengkapan di parlemen itu memang jelas urgensi dan signifikansinya terhadap apa yang akan diperjuangkan bagi isu publik. Tadi pernyataan Pak Syarif juga ini membahas masalah urgensi. Selain itu juga ada disoroti masalah anggaran, Pak. Nanti kita akan berbincang usai jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro Pagi Prime Time. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time masih membahas terkait dengan kontroversi penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 kursi. Pak Syarif, ini saya masih ingat pada tahun 2017 saat itu Bapak juga lantang menyuarakan bahwa kalau tidak ada urgensi, mau apa ada revisi undang-undang. Nah kali ini kalau memang Anda menganggap masih belum ada urgensinya, kenapa pada saat kemarin tidak ada dari Nasdem yang menyatakan interupsi gitu Pak? Kalau ini memang tidak masuk akal. Enggak, begini, kita bukan berkaitan dengan itu. Tadi benar kata Mas Bayu. Urgensinya apa? Ini kita belum sampai kepada substansi. Substansi terhadap materi apa, kepentingannya apa. Kalau tadi pamannya kepentingan penambahan pimpinan untuk kepentingan ya penguatan kelembagaan ya, kemudian hal-hal yang bagaimana peran daripada DPR maupun MPR itu bisa sekarang ya mengembalikan ya terhadap citra DPR MPR, saya kira mungkin kita bisa menyetujui itu. Ya. Tetapi kalau cuma hanya, ya maaf saja untuk hanya bagi-bagi jabatan untuk supaya kebersamaan, saya kira kan di sini sudah selesai. Kan seharusnya kita pada saat pembuatan undang-undang itu sudah kita sudah bersepakat. Seharusnya tidak konsisten apapun hasilnya setelah pemilu. Kalau kata Mas Bayu tadi, ini kalau dilihat dari kewenangan MPR saja sudah tidak wajar Pak. Ini apakah sudah tidak cukup terang benderang untuk menolak usulan ini Pak? Makanya nanti kita lihat di dalam pada saat pembahasan yang akan dilakukan. Ini kan baru kemarin itu kan baru tahap penyampaian. Nah, kalau kita juga pada saat itu kita sudah sampaikan di dalam rapat-rapat Bamus, kita memberikan catatan itu. Artinya kita bisa bersepakat terhadap perubahan MPR ini manakala memang itu urgensinya itu betul-betul sangat diperlukan oleh kepentingan yang lebih besar. Tetapi kalau cuma hanya kesannya membagi-bagi jabatan atau membagi-bagi ya, kue yang ada, apalagi MPR kan simbolik saja. Tadi sudah dijelaskan cuma sidang tahunan duduk di sana. Tapi 10 loh Pak, nggak langsung. Apalagi kalau kita berbicara masalah anggaran, nanti kita akan berbicara ke sana. Mas Bayu, catatan yang diberikan Partai Nasdem, apakah ini cukup untuk menunjukkan? Pertama, perubahan Undang-Undang MD 3 ini cacat prosedur. Karena pasal 45 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan menyebutkan penyusunan rancangan undang-undang itu berdasarkan prolegnas. Kalau kita lihat dari 55 RUU dalam prolegnas 2019 itu nggak ada revisi Undang-Undang MD 3. Kalaupun mau pakai pasal, boleh RUU di luar prolegnas, itu ada dua hal syaratnya. Ada keadaan luar biasa, bencana atau konflik. Yang ketiga, ada urgensi nasional yang itu menjadi kesepakatan DPR bersama dengan Presiden. Kan nggak terpenuhi. Apa urgensi secara nasional? Ada nggak keadaan luar biasa? Jadi sebenarnya tidak bisa revisi ini dilanjutkan karena sudah cacat prosedur. Yang kedua, dari aspek substansi secara filosofis, dari 6 kewenangan MPR hanya rutin melaksanakan satu kewenangan tadi. Apakah penambahan pimpinan 10 itu hanya melaksanakan tugas melantik Presiden Wakil Presiden hasil pemilu itu dirasakan proporsional, kecuali ada agenda besar yang sedang disiapkan oleh MPR. Ketiga, terkait dengan kepastian hukum. Pasal 427C Undang-Undang 2 2018 perubahan kedua Undang-Undang MD 3 ini menyebutkan saat pemilu 2019 telah usai, pimpinan MPR dari 8 kembali menjadi 5. Tentu kemudian silahkan MPR ini untuk kemudian berdemokrasi memilih 5 orang yang terbaik ini secara proporsionalkah atau memang
ingin menjadi sebuah bentuk rekonsiliasi. Itu kan pilihan politik, tapi jangan kemudian secara mudah digabung, oke semua kursi, semua partai fraksi yang memiliki kursi di MPR akan mendapat kursi pimpinan. Proporsionalitasnya Kenapa ini masih di mana? diperebutkan, Mas Bayu? Iya, saya pikir soal tadi simbolis bahwa pimpinan MPR meskipun kewenangannya terbatas, tapi akan bisa langsung berkomunikasi dengan pusat kekuasaan, presiden. Kemudian akan selalu tampil ke publik, ini sebuah bentuk yang baik dalam konteks persiapan mungkin 2024 gitu kan. Yang ketiga, lebih pada tadi bahwa ada sebagian yang masih merasa bahwa belum siap untuk berada di luar pusat kekuasaan. Padahal sebenarnya Mas yang ketiga ingin mengatakan soal anggaran, 5 pimpinan MPR itu 46 miliar. Kalau dia 10 berarti tinggal kalikan 2 kali lipat, itu 1 tahun. Tentu ini sebuah pemborosan yang sangat luar biasa kalau tidak ada urgensi agenda MPR yang akan disukseskan ke depannya. Pak Syarif, bagaimana soal melihat anggaran ini yang dianggap sebagai pemborosan? Ya, saya kira itu ya juga harus menjadi perhatian kita. Gitu. Artinya kalau urgensinya memang tidak yang sangat dirasakan daripada penambahan itu kepentingannya lebih besar, ya kenapa kita harus membuang anggaran? Ya, ini yang mungkin sejak awal Nasdem berada pada posisi itu. Tetapi harus diingat, ini artinya dengan sistem demokrasi yang ada di kita, satu ya Partai Nasdem menolak, yang 9 tetap setuju ya tetap jalan juga. Sejak dulu kan kita sudah bicara pada saat ya kalau yang pertama Nasdem memandang di situ penting dalam rangka untuk rekonsiliasi ya, untuk menambah komisi yang ada. Walaupun Nasdem juga tetap bersikap, kita tidak mengambil. Dan jelas itu ketua umum tegas ya Pak. Tegas. Jadi tidak ada Nasdem tidak berada di dalam AKD itu, di pimpinan AKD. Nah, karena kita harus konsisten terhadap itu. Nah, tapi kita setuju. Nah, tahap kedua pada waktu itu juga sampai kita membuat catatan, dan saya berkali-kali kan mengatakan ini hanya untuk pembagian kekuasaan itu apa. Dan apalagi waktu itu sudah 1 tahun. Nah, sekarang kan terulang lagi. Jadi alasan harus ada representasi rakyat dari setiap fraksi itu bagi-bagi kekuasaan? Sebenarnya yang ada itu kan di fraksi, Mas. Bukan di pimpinan gitu. Penentuan keputusan apa itu di fraksi. Jadi kalau ada bilang, wah ini sebagai representasi rakyat supaya ada, ya saya kira itu bisa saja landasan filosofis untuk dirasionalkan itu. Tetapi sebenarnya tidak juga di pimpinan, tapi kan di fraksi itu sudah menggambarkan representasi pimpinan gitu ya. Adanya di DPR kan juga representasi rakyat. Tugas pimpinan MPR itu sebenarnya terbatas. Satu, memimpin sidang, membuat kesimpulan sidang dan mengambil keputusan. Yang kedua, menjadi juru bicara MPR. Bisa dibayangkan 10 orang kemudian memimpin sidang atau menjadi juru bicara, ini kan tentu nggak efektif. Ini kan kita bicara soal demokrasi yang substansial, demokrasi yang efisien gitu ya. Kalau hanya untuk kemudian wewenang pimpinan seperti itu, kenapa juga harus diisi oleh 10 orang pimpinan? Saya sedikit. Jadi artinya bahwa sebenarnya pimpinan itu cuma mengendalikan saja. Mengendalikan jalannya sidang, mengagendakan sidang. Tetapi sebenarnya punya kekuasaan itu di fraksi. Tetap di fraksi. Maka kalau kita sering mengatakan fraksi ini punya sewenang-wenang dan punya kekuasaan tidak terbatas. Itu di fraksi. Jadi representasi itu hanya kedok begitu untuk bagi-bagi kekuasaan sebenarnya Mas Bayu. Iya, jadi kalau kita lihat ini pure murni adalah tadi usulan penambahan pimpinan itu tanpa disertai agenda jelas. Apa urgensinya? Jadi tidak lebih kemudian memang tidak semua kekuatan politik siap menerima untuk tidak menjadi pimpinan di alat kelengkapan ataunya pimpinan MPR. Padahal demokrasi kan demokrasi representasi. Kalau memang rakyat percaya ini ada beberapa kekuatan yang mendapatkan suara signifikan, ya memang dialah yang layak untuk menjadi juru bicara yang ada di parlemen. Bukan kemudian semua merasa yang kursinya sedikit pun kami merasa berhak. Kalau begitu buat apa kemudian kita ada pemilu untuk mengetahui mana partai yang dipercaya, mana partai yang tidak dipercaya. Berikutnya jangan lupa, kepercayaan publik terhadap lembaga parlemen sedang berada di titik rendah. Survei 2019-2018, dari 11 lembaga negara yang disurvei, itu DPR berada paling rendah saat ini. Apalagi kinerja tadi saya katakan, sidang yang seringkali kosong dan lain sebagainya, apakah relevan di tengah publik yang masih gamang terhadap keberlanjutan demokrasi kita, terhadap sistem perwakilan kita, ditambahkan bahwa ketidakefektifan dalam konteks mengelola
kekuasaan di parlemen dengan hanya sekedar kemudian menambahkan kursi pimpinan yang tidak ada signifikansi Idealnya langsung. berapa sih Mas Bayu kalau melihat dari kewenangannya? Ya saya pikir saat ini 5 itu adalah sebuah konsensus nasional. Pasal 427C Undang-Undang 2018 jelas mengatakan 5, kembali sudah ke 5. 5 sudah ideal ya Pak Syarif. Tadi Anda sempat menyatakan 9 lawan 1 begitu. Artinya ini sudah sikap yang ada di teman-teman di kalangan fraksi? Iya, kalau maka saya katakan sejak semula pun itu kan artinya ya kita menghormati, karena itulah proses demokrasi yang ada di kita. Tetapi tentu catatan-catatan itu merupakan juga satu idealisme yang sudah dipegang oleh partai ini harus tetap menjadi menjadi pegangan kita. Maka saya katakan tadi ya kalau itu nanti teman-teman tetap menyetujui itu ya saya kira tetap jalan juga. Kita nantikan Pak Syarif. Terima kasih Pak Syarif, Mas Bayu sudah bergabung di Mitra Bagi Prime. Kita akan lihat nanti hasilnya karena ada uang 46 miliar per tahun dipertaruhkan di sini. Terima kasih. Dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia memberikan penghargaan kepada 15 tokoh nasional dan tokoh di Jawa Tengah yang berkontribusi bagi negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetaplah bersama kami.